Anda pernah nggak sih mikir, apa sih kerjaan konsultan itu sebenarnya? Nah, dalam 5 menit ke depan, kita bakal kupas tuntas konsep intinya langsung dari buku The Consultant's Handbook karya Samir Parikh. Yuk, kita langsung mulai aja. Oke, pertanyaan pertama dan yang paling mendasar ya. Kita kan sering banget dengar orang bilang, oh saya konsultan, tapi apa artinya? Ada konsultan IT, ada konsultan pernikahan, bahkan ada konsultan Feng Shui. Istilah ini dipakai di mana-mana. Dan jujur deh, ini bisa bikin pusing kan? Coba deh bayangin, ada konsultan manajemen yang ngurusin strategi perusahaan besar. Terus ada konsultan software yang bikin aplikasi, ada juga konsultan landscape yang nata taman. Semuanya pakai gelar yang sama, konsultan. Padahal kerjanya beda banget. Ya pantas aja kita bingung. Nah, biar nggak bingung lagi, yuk kita cari benang merahnya. Sebenarnya apa sih satu hal inti yang menyatukan semua profesi yang kelihatannya beda-beda ini? Dan ini dia jawabannya. Menurut buku ini, intinya konsultasi itu adalah sebuah hubungan yang membantu. Hubungan ini dibangun di atas 2 pilar, keahlian dan pengalaman. 3 kata ini kuncinya. Jadi ini bukan soal jualan produk ya, tapi soal ngasih nilai lebih biar klien bisa mencapai tujuannya. Sederhana, tapi dalam banget. Oke, kita bedah satu-satu ya. Keahlian itu gampangnya adalah apa yang kamu tahu, pengetahuan dari sekolah, dari buku, kayak anak fresh graduate gitu. Nah, kalau pengalaman, itu soal apa yang udah pernah kamu lakuin. Ilmu dari lapangan, hasil jatuh bangun ngerjain proyek beneran. Konsultan yang hebat itu, mereka punya kombinasi ajaib dari keduanya. Oke, kita udah tahu apa itu konsultasi. Sekarang pertanyaannya, siapa sih orang-orangnya dan mereka kerja di mana aja? Wah, ternyata petanya ini luas dan seru banget loh. Ternyata jalan jadi konsultan itu macem-macem banget. Ada yang baru lulus kuliah, otaknya masih seger dengan teori-teori terbaru. Ada juga para profesional yang katakanlah banting setir dari karir lamanya buat cari tantangan baru. Terus ada juga para ahli industri, veteran-veteran yang ilmunya udah dalam banget. Latar belakangnya bisa beda-beda banget. Dan mereka ini kerjanya di mana? Wah, di mana-mana. Mulai dari urusan manajemen, teknologi, keuangan, sampai sumber daya manusia. Bahkan di bidang-bidang yang lebih spesifik, kayak hukum atau kesehatan. Pokoknya, hampir semua industri yang bisa kita pikirin, pasti butuh yang namanya konsultan. Nah, di tengah dunia konsultasi yang luas dan kadang rumit ini, buku panduan kayak gini tuh ibarat peta harta karun. Nggak peduli spesialisasi kamu apa, prinsip-prinsip intinya ya tetap sama. Dan buku ini bisa jadi panduan kamu. Oke, kita udah bahas apa, siapa, dan di mana. Sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih. Bagaimana caranya? Apa aja sih 8 skill atau keterampilan wajib yang harus kamu punya biar bisa sukses? Jadi, apa aja yang dibutuhin? Ini pertanyaan penting banget. Soalnya punya keahlian sama pengalaman doang itu ternyata belum cukup. Kamu juga harus tahu gimana cara memainkan keduanya biar bisa benar-benar bantu klien. Nah, ini dia 8 skill utamanya. Mulai dari berpikir analitis, jago komunikasi, jago mecahin masalah, sampai punya wawasan industri yang dalam. Plus, harus pinter bangun hubungan, bisa beradaptasi, ngerti bisnis, dan jago manajemen proyek. Ini benar-benar toolkit wajib seorang konsultan. Oke, sekarang saatnya kita balikin cerminnya. Setelah kita tahu semua kerangka ini, gimana cara kita menggunakannya untuk diri kita sendiri? Ujung-ujungnya semuanya kembali ke sini. Nilai jual kamu atau proposisi nilai kamu itu adalah perpaduan unik antara keahlian dan pengalamanmu. Kombinasi ini tuh personal banget, kayak sidik jari. Nggak ada yang punya persis sama. Dan itulah yang bikin kamu berharga. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kamu, apa proposisi kamu? Coba deh pikirin, apa kombinasi unik dari keahlian dan pengalaman yang cuma kamu yang punya? Kalau kamu bisa jawab pertanyaan itu langkah pertama buat jadi konsultan yang hebat. Makasih udah dengerin.